Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Rara Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur dalam acara Bincang Kampus. Dan tidak terasa kita sudah sampai di edisi ke-11. Artinya sudah ada 10 tamu kita dari berbagai perguruan tinggi atau kampus di Kota Makassar khususnya. Dan sore hari ini telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Arifin Manggau, Kepala Pusat KKN Universitas Negeri Makassar atau UNM. Artinya sore ini kita akan banyak ngobrol seputar bagaimana mahasiswa UNM ber-KKN di tengah pandemi COVID-19 yang masih sangat mengkhawatirkan ini. Dan untuk semua Tribuners, selalu kami ingatkan dan imbau untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Dan kita sapa-sapa dulu Pak Arifin. Halo Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih atas diberikannya kesempatan saya hadir di sini. Terima kasih buat Tribun Timur. Siap Pak. Ini Pak, obrolan kita ini berbeda dari tema-tema sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita banyak membahas soal penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya kita juga bahas soal tips dan trik meraih beasiswa luar negeri. Dan sekarang ini sangat berbeda karena kita khusus akan membahas bagaimana mahasiswa Universitas Negeri Makassar ber-KKN selama pandemi nih Pak. Kalau boleh tahu ini sekarang apa teman-teman mahasiswa UNM sedang KKN atau gimana Pak? Iya, baru kemarin di tanggal 17 September itu kami, rektor kami melepas sebanyak 5.003 orang mahasiswa yang terdiri dari KKN reguler domisili, KKN terpadu domisili, KKN berkarya, KKN profesi, dan KKN tematik Merdeka Belajar. Ada 5. Ya. Berarti karena ini pandemi otomatis ada yang berbeda nih Pak dari KKN tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Iya. Ini kami coba mencoba yang lain dan ini karena KKN itu adalah kalender akademik yang tentunya UNM tetap harus melakukan itu, sehingga kami mencari mengeksplor apa kira-kira yang cocok untuk mahasiswa karena ini KKN memang mata kuliah yang di mana mahasiswa mengabdi di masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara kita dipertemukan dengan persoalan pandemik ini betul berat, amat berat sebelumnya ini kami pecahkan. Jadi apa nih Pak yang disesuaikan? Ya, saya menyesuaikan dengan kondisi sekarang di era pandemik ini. Ya, kami dengan mengistilahkan KKN berbasis domisili. Jadi mahasiswa itu ber-KKN kembali ke kampungnya, gitu. Ke kampung halaman mahasiswa itu Pak? Ya, ke kampung halamannya, ke kampung halaman mahasiswa. Jadi ada 41 kabupaten kota ini yang kami yang awalnya hanya 6, maksimal 9 kabupaten. Ini 41 kabupaten kota. 28 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kemudian selebihnya 13 kabupaten kota di luar Sulawesi Selatan. Ada DKI, ada NTT, NTB, kemudian ada dari Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Itu kalau boleh dijelaskan secara gamblang sama Tribuners nih Pak, khususnya mungkin ada juga orang tua mahasiswa yang sedang menonton kita. Itu KKN domisili seperti apa bentuknya Pak? Pengaplikasian di lapangan oleh teman-teman mahasiswa. Ini KKN domisili. Sebenarnya ini ide mengadopsi pikiran-pikiran dari Pak Rektor yang begitu getol mengembangkan UNM, memajukan UNM. Beliau itu sering memberikan kami kepada generasi barunya itu motivasi dan semangat yang kuat. Jadi bermula dari diskusi-diskusi Pak Rektor, akhirnya melahirkanlah
pikiran ini bahwa KKN domisili. Jadi bagaimana mahasiswa ber-KKN kembali ke kampung halamannya, berbakti ke tanah airnya, bagaimana mencintai kampung halamannya. Nah, itu tuh kami dengan KKN ini kita membangun juga karakter mahasiswa, bagaimana mencintai kampung halamannya, kemudian bagaimana dia mengabdi, bagaimana dia bisa eksistensinya di masyarakatnya. Karena biasa kadang kita menemukan mahasiswa yang selesai itu bahkan meninggalkan kampungnya. Padahal banyak sumber daya yang bisa sumber daya alam utamanya yang bisa dimanfaatkan di kampung halamannya. Saya kira seperti itu. Ini jadi sehingga ini menarik ini pandemik ini, dengan fenomena pandemik ini juga kita mengembalikan anak-anak kita di kampung halamannya itu bagaimana dia membangun silaturahim. Karena biasanya mahasiswa ketika dia kuliah di kota lupa membangun, ketika dia kembali ke sarjana kadang lupa dengan silaturahim dengan keluarga-keluarganya. Ini dengan pendekatan mata kuliah KKN ini sangat luar biasa. Karena kita juga di sisi lain mahasiswa menyantuni mata kuliah itu, mengabdi di masyarakat. Yang kedua adalah juga membangun karakter budaya, ya, kearifan lokal, kelas wisdom. Dia membangun dirinya di kampung halamannya dengan berkata, yaitu salah satunya adalah bisa bersilaturahim dengan keluarganya. Wah, berarti ini KKN domisili sangat berbeda dengan KKN sebelumnya. Tapi kalau dari segi program kerja nih Pak, apa yang diwajibkan dari kampus gitu Pak? Nah, bukan diwajibkan, tapi kami di pusat KKN mencoba menawarkan konsep program kerja terdiri dari 7 program kerja. Kenapa 7? Karena 7 itu kata dasar dari mat 7 misalnya, berbuat, ya. Nah, sementara mata kuliah KKN itu lebih pada mengabdi, kemudian bekerja, berbuat. Ada 7 itu. Pertama itu program pencegahan COVID-19, program pertanian sehat, program air bersih, gerakan olahraga sehat dan lingkungan bersih, program membangun potensi desa berbasis media sosial, gerakan desa digital, gerakan baca tulis bahasa asing dan Al-Quran. Ada 7 itu. Dan beberapa indikator-indikator setiap program kerjanya. Misalnya program pencegahan COVID-19 itu adalah bagaimana pembuatan masker, bagaimana pembuatan disinfektan, penyuluhan COVID. Gitu. Maaf Mbak, sebentar saya jalan juga ya. Maksud saya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Berarti, ya Pak, saya sambil ngomong aja Pak ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, berarti ini Pak yang paling menarik sebenarnya yang pertama tadi program pencegahan COVID. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail pengaplikasian teman-teman di lapangan yang sedang ber-KKN domisili Pak. Apa yang didorong oleh kampus untuk mereka nih Pak? Iya, mahasiswa KKN di lokasi KKN itu bermacam-macam disiplin ilmu. Beberapa disiplin ilmu sehingga sangat memungkinkan untuk membuat disinfektan. Di situ ada orang kimia, ada orang fisika, ada orang bermacam-macam, gitu. Bermacam-macam disiplin ilmu. Ya, silakan Ra. Kalau bahan bakunya Pak gimana? Bahan bakunya bisa dia lewat swadaya, bermacam-macam. Artinya ini kan pengalaman saya di KKN, itu di waktu mahasiswa saya, itu bermacam-macam metode yang saya lakukan. Ada dengan swadaya masyarakat, ada juga kami punya inisiatif untuk saling urungan untuk membuat bahan bakunya, bahan materialnya. Membeli bahan materialnya. Kalau bahan dari kampus Pak, ada enggak yang didistribusi dari kampus? Ini karena pengabdian lebih pada substansinya, lebih pada bagaimana mahasiswa kreatif dalam mengolah diri. Artinya membawa dirinya itulah dalam ber-KKN. Betul.
Kalau ini Pak, selain aktif membuat disinfektan, terus memproduksi masker juga, bagaimana pengawasan dari kampus Pak, terutama dosen pembimbing itu Pak? Bagaimana keterlibatan dosen pembimbing saat KKN pandemi begini Pak? Jadi peran dosen pembimbing itu setiap sepekan dia melakukan virtual secara daring bersama dengan masuk bimbingannya. Yeah. Nah, jadi setiap bulannya, setiap minggunya, sepekan, dia mengevaluasi, evaluasi yang itu dalam bentuk logbook dengan perkembangan setiap orang yang ditanyakan sejauh apa programnya, seperti itu, Mbak Rara. Berarti sejauh ini Pak semua masih berjalan lancar Pak di lapangan? Insya Allah, ini masih ada yang belum berjalan, karena belum ada beberapa daerah yang hari Senin baru menerima, karena kan pelepasannya kemarin Pak Rektor baru lakukan di tanggal 17 itu di hari Kamis. Sehingga mungkin di hari Senin itu sudah semua ada di lokasi, sudah diterima di lokasi. Iya. Kalau ini Pak, kalau dari durasi ber-KKN sebelum pandemi dan saat pandemi itu ada perbedaan atau bagaimana Pak? Kenapa? Kalau durasi ber-KKN-nya Pak, apa ada perbedaan sebelum dan saat pandemi Pak? Saya kira tidak ada pengaruhnya itu. Tidak ada pengaruhnya, persoalan lamanya dan tidak lamanya. Persoalan lamanya. Kalau reguler tetap 2 bulan, terpadu tetap 3 bulan, kemudian ke tematik itu 6 bulan itu. Karena mahasiswa bisa mengambil sampai dengan 20 SKS. Gitu. Ini Pak, bagaimana pihak kampus memastikan mahasiswa-mahasiswa yang kembali ke daerah ini tidak reaktif terhadap COVID dan menjadi carrier COVID-19 Pak? Nanti tetap berarti kotanya nanti. Duduk Anda terlalu dekat kedengaran. Coba ulang. Siap. Ini Pak, gimana kampus memastikan bahwa adik-adik mahasiswa yang kembali ke daerah KKN domisili ini tidak menjadi pembawa COVID-19 atau carrier COVID Pak? Kan ini KKN terjadwalkan nanti setelah sudah berjalan COVID-nya. Yeah. Kan sejak bulan 3, sementara kami melakukan program KKN nanti di bulan 8 pendaftarannya. Sehingga dengan dimensi itu kami kebetulan mahasiswa kita juga sudah ada pada di kampung semua, kemudian melakukan perkuliahan semester genap kemarin dengan model virtual, maka kenapa tidak KKN juga dilakukan di domisilinya masing-masing? Oh iya. Oh berarti itu sebabnya ide KKN domisili itu muncul Pak juga? Salah satunya. Begitu Rara, karena salah satunya itu bahwa karena kebetulan mahasiswa kita juga ada di kampung semua, baik pembelajarannya dalam bentuk selama semester genap ini dia menggunakan secara daring, dia melakukan secara daring dengan dosennya, ya sekalian kami juga lakukan KKN domisili itu. Termasuk bimbingan KKN dilakukan secara daring juga Pak? Ya, kenapa Pak? Termasuk bimbingannya Pak, bimbingan KKN secara daring juga. Itu sepekan. Setiap sepekan mereka dikontrol oleh pembimbingnya masing-masing. Siap. Ini Pak, kalau khusus yang paling menarik itu yang program pencegahan COVID. Apa yang kampus sampaikan ke mahasiswa sebelum program itu berjalan Pak? Dan saat berjalan, apa yang sering kampus ingatkan, terutama rektor mungkin Pak? Namanya social distancing. Tetap itu. Kemudian menggunakan masker. Itu. Saya kira yang itu yang utama, karena kan Sulawesi Selatan masih belum seperti Jakarta. Betul Pak, masih merah Pak. Ya, jadi social distancing tetap ada. Jadi ya saya kira bagaimana kreativitas mahasiswa menyalurkan program-programnya, menjalankan program-programnya di daerah, di tempat KKN-nya, tetapi tetap menggunakan protokol COVID itu. Siap.
bagaimana dengan yang dua jenis KKN yang lain Pak, reguler sama tematik itu Pak? Bisa mungkin berkabar juga sama kita kondisi teman-teman yang ber-KKN reguler dan tematik itu Pak. Nah, tematik ini dia masuk di perusahaan-perusahaan, dia ada magang. Jadi, tetapi itu 6 bulan loh. Itu tematik itu KKN tematik Merdeka Belajar. Ini programnya Mas Menteri ini. Yang kita coba anulir tahap bertahap karena kurikulum baru, sehingga yang mengadopsi kurikulum itu ya tentunya di mana Mas Menteri terangkat menjadi menteri itu di tahun 2020 kan. Nah, yang tidak mungkin secara utuh digunakan oleh angkatan 2017 misalnya, karena ini kan kebetulan yang KKN adalah angkatan 2017. Tetapi ada jurusan yang berani mengambil walaupun tidak sempurna kurikulum kampus Merdeka Belajar itu. Begitu, Mbak Rara. Berarti tidak sedang berjalan, Pak, KKN tematiknya? Berjalan. Ada 187 mahasiswa. Hanya 2 mata kuliah yang mengadopsi terimplementasi di dalam KKN tematik itu. Magang dan KKN. Dia hanya 8 SKS. 8 SKS. Hal bisa diprogramkan sampai dengan 20 SKS. Itu di mana aja Pak magangnya sekarang? Nah, di industri-industri, tetapi juga mahasiswa itu dikembalikan juga ke kampungnya, dia mencari industri di kampung itu. Itu. Berarti betul-betul kampus juga sangat peduli dengan kesehatan mahasiswa UNM yang sedang ber-KKN, sehingga diberikan program-program yang membuat mereka juga sadar akan pentingnya penerapan protokol dan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Gitu Pak ya? Iya, betul. Kalau 7 program yang lain Pak, 6 program yang lain selain penanganan COVID Pak? Yang 6 itu ada di situ pertanian sehat. Ya, Saya lihat dulu ya. Pertanian sehat, kemudian program air bersih. Baca Al-Quran, baca program pertanian sehat, misalnya pembuatan pupuk organik, kemudian pembuatan obat pengusir hama, penyuluhan tentang pentingnya apotek hidup di pekarangan setiap warga, jadi lebih rumahan ini. Kemudian program membagikan bibit sayur kepada warga untuk menopang kehidupan masyarakat di tengah pandemi. Kemudian penyuluhan program pertanian hemat air dengan cara budidaya tanaman hidroponik tanpa mengurangi produktivitas tanaman. Kemudian program air bersih. Program air bersih ini juga ada penyulingan air bersih rumah tangga, karena itu yang utama sebenarnya di masyarakat, air bersih itu yang susah. Betul, ya? Pak. Kemudian filterisasi sumur rumah tangga. Kemudian konservasi sumber air dengan cara memperluas ruang hijau dan menanam tanaman yang dapat menyimpan cadangan air. Ini akan sudah berkurang kita di Sulawesi tanaman yang bisa menyimpan cadangan air. Betul Pak. Kemudian gerakan olahraga sehat dan lingkungan bersih. Ini menggalakkan senam kesegaran jasmani tiap pagi untuk terhindar dari COVID juga ini. Semua yang menjaga imunitas, Pak. Menjaga imunitas. Pelaksanaan kerja bakti setiap hari Jumat. Kemudian pengasapan atau fogging untuk mencegah penyakit demam berdarah. Betul. Kemudian 5, program membangun potensi desa berbasis media sosial. Ini kan juga terlambat kita di desa-desa ini. Di kota kan yang berkembang IT-nya, tetapi di desa itu lemah. Sehingga ada baiknya barangkali desa juga memiliki Facebook misalnya. Memiliki IG, Instagram misalnya. Kemudian web desa, itu penting semua itu.
pembuatan aplikasi IT desa. Kenapa bisa saya juga berbicara teknologi karena di UNM punya jurusan PTIK. Yeah. Itu pendidikan teknologi informatika komunikasi yang memahami tentang aplikasi itu. Sekalipun tidak semua daerah bisa disantuni ini membuat misalnya aplikasi itu, tetapi minimal mahasiswa bisa menjalankan program itu. Kemudian yang keenam, gerakan desa digital, yaitu bagaimana penyuluhan tentang pentingnya IT, pengenalan masyarakat tentang IT, membangun infrastruktur digital bekerja sama dengan badan usaha milik desa, BUMDes. Yeah. Kemudian gerakan baca tulis bahasa asing dan Al-Quran, mengajarkan dan melatih masyarakat tentang baca tulis bahasa Inggris, melatih dan mengajarkan baca tulis Al-Quran terhadap anak-anak dan dewasa yang belum bisa membaca Al-Quran. Ada 7 tuh, P2E, disebut dengan program P2E. Itu yang paling menarik Pak, gerakan desa digital ini sangat relevan dengan kondisi pandemi COVID-19, di mana semua aktivitas dialihkan ke digital, termasuk kita sekarang ini Pak, kita ngobrolnya digital nih Pak, via virtual. Kita ketemu realitas itu menarik, justru enak gitu. Kalau seperti ini juga rasa yang kamu miliki untuk aku rasakan itu. Ketemu langsung, bertatap, kita diskusi langsung, itu enak. Betul Pak. Oke Ras, silakan lanjut. Siap. Itu Pak, gerakan desa digital berarti teman-teman mahasiswa KKN UNM ini memberdayakan IT di sebuah desa Pak. Bagaimana mereka membantu, termasuk mungkin mempromosikan desa itu lewat digital Pak. Ya, betul. Jadi utamanya juga biasanya kan desa juga belum punya sosial media. Sosial media belum punya web, belum ada IT, unsur IT di dalam desa itu, sehingga tentunya mahasiswa lebih pada memberikan dulu penyuluhan tentunya. Kemudian pengenalan bagaimana mahasiswa itu mengenalkan pada masyarakat tentang IT itu. Tadi karena kami di UNM juga punya jurusan itu tentang IT itu, sehingga saya kira perangkap-perangkapnya mereka pasti akan dibawa ke desa itu. Begitu Mbak Ra. Siap Pak. Ini menarik sekali sebenarnya nih Pak, kalau kita ngobrol langsung di studio Pak. Ya, itu saya maksud. Tapi sampai hari ini Pak, teman-teman yang sedang ber-KKN, khususnya KKN domisili, semua program kerja sejauh mana pengaplikasiannya Pak? Untuk saat ini kan baru hari Kamis kemarin itu lepas. Ya, tentunya mungkin 1 minggu ke depan. Kalaupun misalnya Mbak Rara masih mengajak saya untuk virtual, saya akan sudah bisa memberikan gambaran bahwa apa program kerja yang dilakukan mahasiswa berbasis domisili ini dalam minggu pertama itu. Mungkin di hari Senin itu sudah mulai mereka beraktivitas, dan juga mungkin ada di hari Senin itu yang baru memulai menyampaikan atau menghadap ke Pemda masing-masing atau pemerintah setempat masing-masing. Kalau kemarin Pak, ini kan kita pandemi, bagaimana persiapan bimbingan di kampus sebelum berangkat, sebelum pelaksanaannya itu Pak, seperti apa pelatihannya? Kan biasanya kalau sebelum berangkat KKN itu Pak, sampai berhari-hari pelatihan sebelum KKN itu Pak. Oh, pembekalannya yang maksudnya? Ya, pembekalan Pak. Dilakukan, ini pembekalan dulu dari awalnya, kita bekali dulu pembimbingnya, para DPL-nya, dosen pembimbing lapangan. Setelah itu para DPL ini membimbing lagi kepada mahasiswanya. Nah, seperti itu, dengan pengalaman-pengalaman. Kemudian kita menawarkan program-program apa yang cocok dan efektif untuk dilakukan di masa pandemi ini. Itu Ra. Ya. Kalau tadi Pak, selain program gerakan desa digital, program pencegahan
COVID itu Pak, apalagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan COVID Pak yang akan dilaksanakan teman-teman mahasiswa Pak? Saya kira ini bisa dikembangkan mahasiswa, tapi untuk sementara kami menawarkan 3 indikator yang bisa dikerjakan di COVID, program pencegahan COVID itu menyediakan tempat cuci tangan, pembuatan disinfektan, dan penyuluhan pentingnya pakai masker dan segala macam. Karena kami belum punya fakultas kesehatan, sehingga kami masih takut memasuki substansinya itu. Jadi masih penyuluhannya pun masih hanya seputaran pakai masker, jaga jarak, dan bagaimana rajin cuci tangan. Seperti itu. Siap. Pak, mungkin kita jeda sejenak dulu Pak ya. Ya, siap. Ada jeda sejenak, kembali bersama saya nanti Rara Munawara Ahmad dalam acara Bincang Kampus. Aku off juga ya? Jangan off Pak. Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur dalam acara Bincang Kampus bersama dengan Bapak Arifin, Kepala Pusat KKN Universitas Negeri Makassar. Kita tadi sudah banyak mengobrolkan soal program-program yang dilaksanakan teman-teman mahasiswa KKN UNM selama pandemi COVID-19. Dan karena pandemi ini lahir istilah KKN domisili. Dan mungkin ini Pak, KKN, teman-teman mahasiswa KKN itu selalu identik dengan program mengajar di sekolah, Pak, mengajar di kampung-kampung. Gimana dengan pelaksanaannya di KKN domisili, Pak? Ini yang menarik juga ini. Jadi biasanya kalau KKN UNM itu paling identik dengan mengajar. KKN terpadu itu dia menggabungkan mata kuliah ini kita ada sedikit kendala karena Bapak Arifin ini lagi di jalan, beliau juga sedang sibuk mengurusi
teman-teman KKN di berbagai daerah tentu melakukan pemantauan juga, dan pembahasan kita sudah sampai di bagaimana aktivitas belajar mengajar atau khususnya mengajar di sekolah-sekolah dan di luar sekolah biasanya dilakukan oleh mahasiswa KKN UNM. Close. Jadi karena ada sedikit kendala dengan Pak Arifin, kita jeda sejenak. Balik lagi dengan saya Rara Munawar Ahmad, jurnalis Tribun Timur, host teman-teman di acara Bincang Kampus, dan kembali tersambung dengan Bapak Arifin karena Pak Arifin ini lagi di jalan, kita ada sedikit gangguan dengan jaringan. Mungkin bisa dilanjut Pak tadi soal kegiatan mengajar di lokasi KKN. Itu lagi di mute Pak, punya tak? Ya, ini jadi terpadu itu adalah penggabungan antara kuliah kerja nyata dan PPL itu program pengalaman pengajaran lapangan. Jadi mahasiswa selain dia mengabdi di masyarakat secara umumnya, dia juga mengajar di sekolah. Jadi dia misalnya dia guru sejarah, ya tentunya dia mengajar juga mata pelajaran sejarah. Nah, setelah itu dia kembali ke masyarakat mengabdi. Seperti itu. Seperti itu. Itu tidak ada perbedaan baik itu karena lagi COVID atau gimana Pak? Apalagi saya kira juga proses pendidikan di daerah-daerah juga kan masih berjalan. Nah, sekalipun dia, kalaupun dia zona hijau ya tentunya ada tatap muka. Tetapi kalau di zona merah itu ya dia tetap melakukan virtual. Tentunya mahasiswa kita yang melakukan PPL terpadu ini berkoordinasi dengan gurunya. Bagaimana mekanisme pengajarannya, kemudian banyak belajar dengan gurunya. Setelah itu maka dia menggantilah gurunya untuk mengajar. Betul. Berarti mereka menyesuaikan dengan keadaan daerah itu Pak ya? Tergantung keadaan daerahnya. Kalau di KKN domisili Pak, apakah semua teman-teman dari berbagai jurusan dan fakultas itu ikut semua Pak? Atau ada fakultas yang tidak ikut di KKN domisili? Ya, di KKN ini ada satu fakultas yang berbeda dengan KKN jurusan lain. Seperti misalnya profesi, psikologi itu menggunakan KKN profesi. Itu banyak di industri-industri, di pabrik-pabrik, di bank, di instansi-instansi. Psikologi ini, KKN profesi ini lebih mempertajam keilmuannya sebenarnya. KKN profesi itu lebih pada menajamkan keilmuannya. Tentunya saya kira yang jurusan psikologi ini hampir semua elemen instansi atau perusahaan yang menggunakan ilmu ini, ilmu kejiwaan ini, ya hampir semua. Biar di perbankan itu juga menggunakan ilmu keilmuan itu, sehingga dia memang jenis KKN-nya yang lebih sedikit unik. Gitu. Oke, Mara, saya kira itu. Siap, Pak. Ini Pak, kita kembali lagi ke soal program penanganan COVID di daerah Pak untuk KKN domisili, karena ini yang paling menarik. Itu gimana Pak kira-kira kalau ada kejadian mereka atau teman-teman yang di daerah ini ada kasus klaster COVID-nya Pak?
apa yang akan dilakukan pihak kampus kemudian Pak ini? Kalau persoalan ada terjadinya fenomena itu, saya kira itu sebenarnya bukan urusan mahasiswa kita. Mahasiswa hanya mampu yang semampunya dia bisa bantu. Tetapi kalau persoalan, karena ini berkaitan dengan protokoler, ada yang satgas itu. Maksud saya ada satuan tugas yang sudah diberikan kewenangan kepada pemerintah setempat. Misal, maksud Rara kan kalau ada yang kena penyakit itu ya, COVID ya? Tidak, Pak. Maksudnya kalau dia di daerah klaster COVID, Pak. Kalau teman-teman mahasiswa kebetulan domisilinya itu klasternya COVID, ada COVID di situ, Pak. Bagaimana pihak kampus kemudian melakukan intervensinya? Apakah menarik mahasiswa itu dulu untuk tidak melakukan KKN atau seperti apa, Pak? Ini kan itu yang tadi saya katakan tadi bahwa kan mahasiswa sudah ada di kampungnya masing-masing. Iya. Kemudian ya itu kan tergantung respon pemerintahnya, karena kami kan dari pusat KKN itu sebelumnya jauh-jauh sebelumnya sudah mengirim surat ke setiap daerah. Kalaupun ada yang klaster seperti itu, tentunya pasti pemerintah merespon itu dan menyurat kepada pusat KKN atau ke UNM untuk memberitahukan bahwa agar kiranya mahasiswa jangan dilepaskan atau dimasukkan di daerah ini. Seperti itu. Siap Pak. Mungkin ini kita sudah sampai di penghujung obrolan kita Pak. Ada hal-hal mungkin Pak yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa UNM yang sedang melaksanakan KKN Pak. Ya, harapan saya semoga program-program kerja dan betul-betul ini kan mereka kembali ke kampungnya dan betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk kampungnya, bisa membangun kampungnya, bisa mensejahterakan masyarakatnya lewat program-program yang dilakukan. Harapan itu yang saya inginkan atau harapkan kepada mahasiswa saya yang ada di pelosok, di kampung dan di perkotaan. Tapi di Kota Makassar kan banyak sekali nih yang KKN. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kita Tribun Timur. Sehat selalu. Semoga Bapak dan teman-teman dan dosen pembimbing khususnya KKN di UNM dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik yang sedang melaksanakan KKN juga tetap dalam lindungannya dan selalu kami ingatkan jaga jarak, tetap social distancing, rajin cuci tangan dan paling penting gunakan masker. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Rara.